Halo teman-teman semuanya, kembali bersama dengan saya di sini bersama dengan narasumber kita, Halai Dani. Apa kabar Leku? Kabar baik, Iya, salam Leko. presisi. Salam presisi. Oke, Le. Udah lama kita nggak Gimana? jumpa ya. Lama banget, Le. Ada 1 bulan, 2 bulan. Satu purnama, Le. Tidak berjumpa. Jadi malam hari ini kita mau ngobrol santai lagi sama Halai Dani. Ya, Sebenarnya ini acara agenda kita tuh ngobrol-ngobrol aja ya, Le ya. ya, ngobrol santai lah. Ngobrol santai lah ya. Mm-mm. Ya, masih sama di rumah Halai Dani Iya. di Cilodong. Kayaknya nggak jauh-jauh tentang masalah hukum. Jadi menurut Le, apa yang perlu kita bahas, kita bicara kemana nih, Le? Eh, waktu itu pernah kita angkat di video sebelumnya terkait dengan karyawan kontrak Iya. atau perjanjian waktu tertentu PKWT. Itu kita di mobil ya, kalau nggak salah ya. Lagi di mobil, Di lagi mobil ada ya. acara. Nah, itu saya lihat juga di YouTube-nya lah itu view-nya bagus. Nah, Lagi naik ya? ya, kalau boleh mengusulkan ya tentang hubungan industrial lah, baik nanti secara perdata khususnya hubungan industrial, baik juga perdata umumnya nanti. Nah, tidak jauh daripada perdata umumnya terkait dengan apa? Terkait dengan pembuatan perjanjian itu sendiri. Jadi kan ada berbagai macam asas hukumnya, teori hukumnya yang dipakai untuk membuat suatu perjanjian. Tidak serta-merta perjanjian itu dapat dibuat dengan tanpa adanya koridor kan kayak gitu. Jadi itu aja yang kita angkat, Le. Menurutku ya, permohonan atau penawaran lah. Penawaran dalam bidang apa nih, Le? Penawaran itu maksudnya? Penawaran untuk pembahasan dari sisi perdata khususnya hubungan industrial, dari sisi perdata umumnya tidak terlepas dari perjanjian, pembuatan perjanjian yang didasarkan pada asas dan teori hukum. Nah, oke, kita kembali ke situ ya. Meskipun Iya. saya belum terlalu nangkep yang Le maksud, cuman mungkin nanti bisa dijelaskan secara singkat, para jelas. Jadi maksudnya asas hukumnya, dasar teori hukumnya itu kayak gimana, Le? Status karyawan hukum, status karyawan kontrak dengan pelaku industri. Nah, Itu gimana? jadi gini, karena sudah hadirnya undang-undang baru yang menjadi koridor dalam kita sebagai warga negara, baik itu di sisi pengusaha, baik itu di sisi buruh. Ada namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Betul. Yang baru disahkan tahun lalu kan, seperti itu. Jadi menurut saya itu tidak jauh berbeda dengan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang notabene bahwa karyawan kontrak itu adalah karyawan yang dikontrak pada waktu tertentu oleh si perusahaan. Oke. Nah, itu sama definisinya baik di undang-undang lama maupun di undang-undang yang baru. Itu Cipta Kerja itu. Jadi dasar hukumnya si perusahaan itu membuat dan melaksanakan isi dari perjanjian itu di dalam perusahaannya seperti itu. Yang tidak jauh bahwa dari sisi efisiensi si perusahaan itu sendiri untuk melakukan pelaksanaan undang-undang tersebut. Yang notabene di mana kalau dia menyanggupi keseluruhan susunan karyawannya menjadi karyawan tetap, mungkin ini pemikiran saya saja karena saya belum pernah menjadi pengusaha besar ya, itu tidak efisien di dalam sisi keuangan. Mungkin kalau di karyawan tetapkan semua karyawannya. Jadi memang dari sisi mereka itu memang untuk menunjang kerja, kinerja, produktivitas dari si perusahaan mungkin diperlukan karyawan kontrak ini gitu. Jadi banyak bermacam karyawan kontrak, baik itu outsourcing, baik itu mitra kerja. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu jenisnya itu banyak, Le. Jadi PKWT itu banyak jenisnya, baik itu mitra kerja, baik itu outsourcing menggunakan pihak ketiga.